Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, NIM 2003015000050 dari kelas PJKR A. Baik, di sini saya akan memaparkan materi konsep dasar perkembangan moral, yang isinya yaitu studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan memulai melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisasi atau internalisation dan konstruktivis. Modal internasional mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial. Yang pertama yaitu perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah pendekatan kognitif moral, Piaget merumuskan sebuah model dalam teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasi dua kategori besar perkembangan moral, yaitu pertama, tahap heteronomi moralitas dari aturan memaksa. Yang kedua itu tahap otonomi moralitas dari aturan rasional. Piaget 1932. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Yale dan Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohlberg mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget dan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola yang bersifat universal. Kemudian B yaitu aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Kemudian berikut ini disajikan 3 subbagian dari penalaran moral, yaitu kesadaran untuk bermain sportif. Yang kedua, mengetahui, menilai dan berbuat. Yang ketiga yaitu implikasi dalam praktik. Yang pertama yaitu kesadaran untuk bermain sportif atau sportivitas. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan permainan A berniat untuk mencederai pemain lawan yang diketahui merupakan pemain inti dan pencetak gol. Dalam sebuah duel perebutan bola di udara di depan gawangnya sendiri, pemain A tanpa terlihat oleh wasit menipu lawan tersebut sampai akhirnya cedera dan keluar dari lapangan. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui, menilai dan berbuat. Thomas Lincona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik.
Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu implikasi dan praktik. Munculnya pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas: mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga dasar itu mempengaruhi keputusan moral. Itulah pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.